Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Yolanda Brubarus, NPM 1805030120, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sertifikasi guru dan problematikanya yang diajarkan oleh Bapak Dr. Dedi Holmes, SSI, MPD. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional yang berhak dan layak mendapatkan penghargaan. Dengan itu diharapkan pendidik dapat mengabadikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ditentukan bahwa seorang, yang pertama, pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. Yang kedua, kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau S1 atau program diploma 4 atau D4. Yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S2 untuk dosen. Dan yang ketiga, kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Sistem sertifikasi guru dibagi menjadi 3 problematika besar. Yang pertama, problematika terkait dengan pola portofolio. Pertama, bagi guru-guru yang ada di daerah terpencil mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyusun portofolio sebab mereka tidak pernah mengikuti seminar, pelatihan yang menjadi salah satu komponen portofolio. Bahkan, sebagai kegiatan yang mereka lakukan mungkin juga tidak ter-SK-kan sebagai bukti. 2. Ketidakterbitan dalam administrasi, serta rendahnya budaya menulis dan meneliti atau budaya akademis. Kebiasaan tidak tertib administrasi mengakibatkan banyak dokumen yang hilang, sehingga pada saat akan dipakai tidak ada. Yang ketiga, sertifikasi dengan cara portofolio menghasilkan guru yang berkualitas rendah daripada sertifikasi dengan cara pelatihan. Sertifikasi dengan pola PLPG memang menjadikan guru lebih terlatih dan memiliki peningkatan kemampuan pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, problematika terkait dengan pola PLPG. Pertama, seringkali sertifikasi guru dengan pola PLPG ini malah dapat mengganggu proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan sertifikasi, banyak guru yang lebih mementingkan pemenuhan persyaratan sertifikasi daripada kepentingan pembelajaran. Yang kedua, masih banyaknya guru yang masih gaptek atau gagap teknologi terkait dengan pelaksanaan ujian kompetensi guru atau UKG, serta kurang mengupdate dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, karakter peserta didik, dan perkembangan iptek yang berlangsung dewasa ini. Yang ketiga, problematika terkait dengan pola PPG. Pertama, mengenai pasal 1 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1 atau D4 non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kedua, biaya PPG mandiri yang cukup besar yakni sekitar 7.500.000 hingga 9.500.000 belum lain-lainnya per semester. Biaya tersebut sangatlah membebani para peserta yang mengikuti PPG mandiri. Ketiga, masalah pengakuan antara Akta 4 dan PPG. Program Akta 4 adalah program pendidikan setingkat bagi yang berprofesi sebagai guru, tetapi dengan latar belakang pendidikan yang bukan dari fakultas pendidikan. Ini merupakan pendidikan yang harus dijalani bagi para lulusan di semua bidang atau formal agar bisa menjalani profesi guru.
Faktanya adalah Akta 4 masih menjadi harapan bagi sebagian orang yang terjun di dunia pendidikan, khususnya bagi calon pendidik. Walaupun nantinya setelah menjadi sarjana dengan bawaan Akta 4 tetap diharuskan untuk mengikuti PPG dengan tujuan untuk menjadikan guru profesional dan berkualitas. Solusi mengatasi problematika sertifikasi guru. Pertama, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 masih cukup besar, yaitu sekitar 57,39%. Masalah ini kebanyakan berada di lingkup sekolah dasar. Sampai saat ini, memang masih banyak sekali guru SD yang belum berijazah S1. Solusi untuk masalah ini yaitu pemerintah harus benar-benar mendorong serta memotivasi guru-guru yang belum S1 untuk melanjutkan kuliah lagi, seperti pemberian beasiswa bagi guru yang melakukan studi lanjut dan harus memberikan sanksi yang tegas bagi guru-guru yang sulit diatur, seperti pemberhentian pemberian tunjangan sampai pemberhentian tugas kalau memang benar-benar keterlaluan. Untuk guru pun perlu adanya kesadaran yang lebih untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi kalau merasa dirinya tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Kedua, masih banyaknya guru berkompetensi rendah. Masalah inilah yang benar-benar substansial. Peningkatan kualitas guru tidak dapat dilaksanakan secara instan melalui PLPG yang hanya beberapa hari. Kemudian pemberian sertifikat saja, melainkan membutuhkan proses yang panjang. Dalam hal ini solusinya yaitu LPTK sebagai perusahaan yang memproduksi tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai peran yang penting. Pemerintah justru harus memperbaiki LPTK sebagai penghasil guru. Untuk itu, reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan di LPTK harus dilaksanakan dengan baik. Dalam proses seleksi, proses pembelajaran, hingga evaluasi di kampus harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik mungkin, serta penuh rasa tanggung jawab, bukan sekedar formalitas dan kopas atau copy-paste semata karena output yang dihasilkan harus memiliki kualitas serta kompetensi yang unggul. Ketiga, pelaksanaan sertifikasi belum kelihatan membawa dampak dalam peningkatan kinerja guru. Padahal pelaksanaan sertifikasi guru ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru. Dalam rangka peningkatan kinerja guru melalui sertifikasi guru, dapat dilakukan dengan kewajiban guru yang telah disertifikasi menyusun laporan kinerja guru dan para supervisor atau pengawas lebih meningkatkan tugasnya, bukan hanya melakukan inspeksi tetapi lebih kepada supervisi yang bersifat membimbing. Isi laporan kinerja guru yang penulis tawarkan membuat laporan administrasi pendidikan, pelaksanaan tugas guru dan penggunaan tunjangan profesi. Dengan laporan kinerja guru tersebut tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja guru, meningkatkan pelaksanaan administrasi pendidikan, dan terpenuhnya akuntabilitas dalam penggunaan tunjangan profesi guru. Keempat, masih banyaknya guru yang masih gaptek atau gagap teknologi dan kurang mengupdate dirinya dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman terkait dengan tugas utamanya. Solusi untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penguasaan TIK yang memang masih rendah yaitu seharusnya pihak sekolah maupun pemerintah bukan hanya mewajibkan guru untuk membeli komputer atau laptop saja, tetapi mewajibkan guru untuk dapat mengoperasikan komputer atau laptop. Kelima, pelaksanaan distribusi guru yang belum merata. Solusi untuk permasalahan distribusi guru yang belum merata ini yaitu sistem desentralistik. Pengelolaan guru ini harus dikembalikan pada sistem sentralistik. Keenam, proses pendataan guru yang terlalu rumit dan berlarut-larut. Karena proses pendataan yang terjadi di lapangan saat ini banyak sekali problem yang terjadi dan data guru ini memang selalu berubah setiap tahunnya. Sulit memang untuk mengetahui jumlah kekurangan dan kelebihan guru secara akurat. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan ijazahnya dan data yang dilaporkan oleh pihak-pihak sekolah masih banyak yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Solusi untuk masalah pendataan guru ini yaitu sekolah harus melaporkan data guru apa adanya sesuai dengan kompetensi dan ijazahnya agar dapat dilakukan pemetaan kelebihan atau kekurangan guru mabel dalam suatu daerah. 7. Dalam menyikapi aturan dihapusnya Akta 4 di perguruan tinggi pendidikan, maka sebagai warga negara yang baik juga sebagai masyarakat intelek, penulis mendukung program yang telah dijalankan pemerintah dengan mempertimbangkan perlakuan pemerintah terhadap lulusan dari kependidikan dan non-kependidikan pada pelaksanaan program profesi guru atau PPG, di mana masih ada tindakan pembedaan seperti pada ketentuan program matrikulasi. Saya Fania Landa mengucapkan sekian dan terima kasih untuk waktunya. Jika ada kritik dan saran, boleh diberikan di komentar. Saya
Saya Fani Yolanda Purbaros mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat dari Universitas Politik.